Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang disayang Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita bahas lagi tentang surat Al-Ikhlas. Berbicara tentang surat Al-Ikhlas itu ternyata sangat panjang dan banyak sekali hal-hal yang mau kita utarakan tentang kedalaman daripada makna dari surat Al-Ikhlas. Video sebelumnya juga saya sudah pernah membalas beberapa cara pengamalan surat Al-Ikhlas. Ternyata masih banyak lagi yang belum kita bahas. Nah, di sini kita lihat juga bagaimana cara mengamalkan surat Al-Ikhlas yang dapat memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala hingga menyembuhkan penyakit. Cara pengamalan yang pertama yaitu setelah sholat fardu. Jadi seusai sholat fardu, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing sekali. Ini dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan padaku untuk membaca muawizat di akhir sholat. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1336 dan Abu Daud nomor 1523. Yang dimaksud dengan muawizat adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari halaman 62, di mana ketika kita istiqamah membacakan surat Al-Ikhlas setelah sholat fardu, insya Allah Allah mudahkan bagi kita untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat beriman, itulah yang pertama cara mengamalkannya. Jadi berusaha untuk selalu membacakan surat Al-Ikhlas setelah sholat fardu. Mungkin teman-teman setelah berzikir langsung ditambahi dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang kedua, waktu pagi dan petang, di mana disebutkan di dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah di waktu petang dan di waktu sore hari, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan apapun, selama masih di tempat yang suci, silahkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini juga zikir di waktu pagi dan petang, surat Al-Ikhlas dianjurkan dibaca, yaitu biasanya bersamaan dengan surat An-Nas dan Al-Falaq. Biasanya juga disambungkan dengan ayat kursi. Dan untuk membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ini dibacakan 3 kali setiap pagi dan petang. Dari Muaz bin Abdullah bin Khubayb, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, bacalah surah Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, surah Al-Falaq dan An-Nas ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5082 dan An-Nasai nomor 5428. Masya Allah, jika kita merasa ingin selalu dicukupkan Allah, kita ingin segala dijauhi dari keburukan, maka amalkanlah Al-Falaq, Al-Nas, Al-Ikhlas ini. Semoga senantiasa melimpahkan apa-apa yang kita harapkan dan usahakan istiqomah selalu hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat beriman, kita lanjut yang ketiga. Di poin yang ketiga ada banyak manfaatnya dengan cara yang sama untuk mengerjakannya, di mana kita ketahui cara mengamalkannya adalah diamalkan ketika ingin meruqyah untuk menyembuhkan dari sakit dan ketika hendak tidur. Bukhari menjelaskan dalam sahih hadisnya meniupkan bacaan ketika ruqyah, lalu dibacakanlah serupa hadis di atas dan dengan cara seperti dijelaskan di dalam hadis Rasulullah yang menjelaskan membaca surat Al-Ikhlas ketika hendak tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya
sambil membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain surah An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Ini Rasulullah melakukannya setiap hendak mau tidur. Nah, Aisyah berkata, ketika beliau sakit, Rasulullah SAW beliau menyuruhku melakukan hal yang sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari nomor 5748. Dari sini kita lihat bahwa ketika ingin meruqyah, kalau ingin sembuh dari penyakit, maka kita bacakan surat Al-Falaq dan An-Nas ini dengan cara meniupkan ke telapak tangan sambil membacakan ayat-ayat tersebut, dan ketika hendak tidur, maka insya Allah dengan izin Allah kesembuhan akan kita peroleh dan tidur kita akan nyaman, dan semoga selalu tetap mendapat rahmat dan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berusaha tidur dalam keadaan tenang, tidur dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak manfaat dari surat Al-Ikhlas ini. Semoga kita dilimpahkan Allah karunia dan hidayah untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencontohi sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya video ini, semoga kita semangat selalu untuk mencari amalan-amalan yang menjadi bekal kita di yaumil akhir kelak. Jika menurut teman-teman ini adalah video yang bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe. Dan jika menurut teman-teman ini bermanfaat buat orang banyak, jangan lupa untuk nge-share-nya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.